Ma'had Ali-Makkah, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berupa kenikmatannya, entah itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keamanan, dan masih banyak sekali lagi nikmat yang tidak akan mungkin terhitung oleh kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, penutup para nabi, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumul akhir nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu adalah bagian dari kehidupan kita. Kemarin yang telah kita lalui, hari ini yang sedang kita jalani, dan besok yang mungkin kita tidak akan mendapatkannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, bersumpah dengan masa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini? Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya betapa agungnya waktu ini, betapa pentingnya waktu ini, betapa berharganya waktu ini. Dan kita telah ketahui bersama, barang siapa yang memanfaatkan waktu ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maka sungguh ia akan beruntung. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktu tersebut, maka sungguh ia akan merugi dan menyesal di kehidupan yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Tak memandang banyak harta yang ia miliki, tak memandang tinggi atau banyaknya jabatan kedudukan yang ia miliki, tak memandang banyaknya anak atau keturunan yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada umatnya agar senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan syababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, ghinaka qabla faqrika. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan faraghaka qabla syaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu.
Dan yang terakhir, yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita merenungi sejenak perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya beliau berkata, hai Bani Adam, engkau hanyalah hari-hari, engkau hanyalah potongan hari-hari. Maka setiap pergi hari itu, maka habis pula sebagian umurmu. Dan juga beliau berkata, dunia itu hanya 3 hari kemarin yang telah engkau lalui. Esok yang entah engkau akan dapat mendapatkannya atau tidak. Dan hari ini, maka inilah harimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para salafus soleh telah menyadari betapa pentingnya waktu yang ia miliki, sehingga mereka saling berlomba-lomba mengisi waktu mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi dengan amalan-amalan soleh, dan mereka juga saling menasihati saudara-saudara mereka sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali di ayat yang kedua tadi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, yaitu siapakah orang-orang yang tidak merugi itu? Jawabannya ada di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Siapakah orang yang tidak merugi atau siapakah orang yang beruntung? Allah menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, mereka saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka juga saling menasihati dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya sedikit nasihat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nasihat ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.